Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Dirajo. Pada kali ini kita akan membaca dengan tema adat di Minangkabau. Tidak berlama-lama, langsung saja kita baca tentang adat di Minangkabau. Adat yang terpakai di Minangkabau dalam luhak nantiku larih nuwu ada 4 perkara. Yang pertama, adat yang sebenar adat. Kedua, adat yang diadatkan. Ketiga, adat yang teradat. Keempat, adat istiadat. Kita bahas yang pertama, adat yang sebenar adat. Apa yang dikatakan adat yang sebenar adat itu ialah segala apa-apa hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah dalam kitab sucinya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat sebenarnya, sehingga dikatakan adat nan sabana adat, indak lapuk di hujan, indak lakang di paneh, kok dicabut indak mati, kok diasak indak layua. Adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah, syarat mengatur, adat memakai. Demikian pula sebagian besar peradilan adat diambil dan berpedoman dari kitab suci itu pula. Tidak dilupakan situasi dan kondisi masyarakat dan berdasarkan kebijaksanaan para cerdik pandai kaum adat semasa dahulu. Meskipun pada masa itu belum ada fakultas hukum, belum ada alat-alat yang modern, tetapi mereka sudah mampu menyusun peraturan-peraturan yang mentakjubkan dan kekal selama-lamanya tanpa tertulis di atas kertas, hanya dihafalkan. Dari sinilah mereka berpedoman kepada alam takambang jadi guru. Pada masa itu ditentukan istilah-istilah hukum seperti sah dan batal, halal dan haram, sunat dan wajib, dakwa dan jawab, saksi dan bainah, dan lain-lainnya itu. Yang kedua, adat yang diadatkan, yaitu adat yang diterima dari Nenek Datuk Katumanggungan dan Datuk Prapatihanan Sebatang. Adat yang diadatkan disusun berdasarkan adat yang sebenar adat yang didukung dengan kesepakatan para pemuka adat lainnya pada waktu itu. Pada waktu itu pula ditetapkan bahwa susunan adat itu harus diterima oleh seluruh anak kemenakan dan tidak boleh diubah-ubah. Kalaupun diperlukan perubahan, maka yang mengubahnya hanya boleh orang yang menyusun dan yang menyepakati pada pertama kali. Dengan demikian, pada zaman sekarang, adat yang diadatkan itu harus diterima oleh seluruh generasi karena tidak mungkin diubah lagi. Sebab para nenek moyang yang menyusun dan yang berhak mengubahnya sudah tidak ada lagi. Untuk adat yang diadatkan ini, patah mengatakan adat yang diadatkan kok dicabut mati, kok diasak layu. Artinya, kalau ada pihak-pihak yang mencoba menghapus atau mengubahnya akan menimbulkan mudarat kepadanya. Kalau adat yang diadatkan itu dihapus atau dirubah akan menghancurkan adat di Minangkabau. Yang ketiga,
Adat yang teradat. Adat yang teradat adalah adat yang dipakai dalam seluhak, senagari, dan selaras. Di sini terpakainya cupak sepanjang batuang, adat sepanjang jalan. Pepatah orang tua-tua juga mengatakan, di mana sumur digali, di situ ranting dipatah. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana nagari dihuni, di sana adat dipakai. Adat yang teradat tersebut tidak boleh bertentangan dengan adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan. Bahkan adat yang teradat harus memperkuat adat yang di atasnya. Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh adat yang sebenar adat dan adat yang diadatkan itu tetap dijalankan di setiap nagari. Namun masing-masing nagari dapat menambah persyaratannya asal tambahan tersebut tidak bertentangan dengan adat yang dua di atas. Dengan demikian, adat yang teradat itu belum tentu sama pada nagari yang satu dengan nagari yang lain. Adanya perbedaan itu dimungkinkan menurut pepatah yang berbunyi, adat sepanjang jalan, cupak sepanjang batuang, lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain bilalangnya, lain nagari lain adatnya. Adat yang teradat juga tidak boleh diubah. Kalau memang perlu diubah, maka nenek mamak penghulu dalam nagari harus bermusyawarah terlebih dahulu. Tidak boleh diputuskan sendiri-sendiri sekalipun dia seorang penghulu yang dulunya ikut menyepakati adat itu. Kalau ada kesepakatan, baru adat yang teradat itu dapat dirubah. Yang keempat, adat istiadat, yaitu adat-adat yang dibiasakan dalam suatu nagari atau daerah dan tidak tetap seperti itu saja dari masa ke masa. Seperti kata pepatah, sekali air gadang, sekali tepian meranjak, sekali musim bertukar, sekali cara berganti. Hukum biasa dibanding, undang biasa dikarasai, limbago biasa dituangi, cupak berkeadaan. Hukum kitabullah biasa mencari kuat dan dalil yang mengatakan, apabila hukum yang jatuh pada dua orang yang berkesumat biasa dibanding, di bawah serantau hilir serantau mudik, dan limbago yang jatuh kepada kedua orang itu biasa dituangi. Artinya, jika jauh boleh ditunjuki, dekat boleh dirasakan, jika mati akan tempat bersumpah, jika hidup akan tempat bertanya. Adapun cupak yang jatuh kepada dua orang yang berkesumat biasa menilik kuat dan dhaif. Keterangan sebelah menyebelah, yakni dibandingkan juga namanya. Keterangan sebelah menyebelah, yakni dibandingkan juga namanya. Karena adat itu bersendi juga kepada hukum kitabullah dan limbago boleh diturun dinaikkan. Bagaimana turun naiknya dan tinggi rendahnya kepada orang tua-tua di negara. Itulah sendinya. Undang-undang berbatu intan, adat bersendi alur, syarak bersendi dalil, cupak berkeadaan. Kata-kata ini mengandung makna yang sangat dalam dan amat sukar memutuskan arti kata-kata itu semenjak orang tua-tua dahulu. Oleh sebab itu dikatakan orang kata pusaka.
Barang siapa yang menaruh dan memakai kata-kata itu, niscaya dia akan menjadi pemimpin dan ikutan orang banyak, meskipun yang bersangkutan masih belum balik, karena diyakini dia pasti cerdik pandai. Itulah adat di Minangkabau. Ada adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, dan adat istiadat. Pada video berikutnya ada lagi kita bahas tentang adat berbuah mati, berbuah sentak. Tapi kita lanjutkan pada video berikutnya. Kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.